Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya, kembali lagi kita belajar secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 7 MTS semester Gasal. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan rangkuman materi bab yang kelima, kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, sekaligus ulangan harian bab yang kelima. Silahkan kalian simak dengan baik pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Baik anak-anak semuanya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah ilustrasi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam kedatangan Ratu Balqis dari kerajaan Saba. Ratu Balqis merasa sangat takjub dan heran dengan kerajaan Nabi Sulaiman yang sangat megah. Baik anak-anak semuanya, untuk kisah lebih jelasnya nanti akan Pak Guru ceritakan dalam pembelajaran kali ini. Kalian simak selanjutnya. Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud alaihissalam adalah salah satu nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa bicara dengan burung hudhud dan juga boleh memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18-26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat kaya raya ini. Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam di antaranya yang pertama adalah mengetahui bahasa semut, mengetahui bahasa semua binatang. Yang kedua, nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Yang keempat, Nabi Sulaiman juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman menaklukkan Ratu Balqis dan pasukannya. Ini adalah kisah singkat penaklukan Nabi Sulaiman terhadap kerajaan Saba yang ratunya adalah Ratu Balqis. Dikisahkan secara singkat bahwa Nabi Sulaiman marah ketika burung hudhud tidak segera pulang. Ternyata burung hudhud tersesat sampai ke negeri Saba yang dipimpin oleh seorang putri Balqis namanya, dan mereka menyembah kepada matahari. Mendengar hal tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat agar Ratu Balqis mau tunduk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balqis kemudian mengirim utusan sambil membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun hadiah itu ditolak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Ratu Balqis datang sendiri menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Kedatangan Ratu Balqis didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dengan segera Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada para jin untuk menghias istana dan menunjuk jin Ifrit
untuk mengambil singgasana Ratu Balqis di negeri Saba. Setelah sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis merasa heran dan takjub sampai menyingsingkan kainnya ketika melewati lantai yang terlihat seperti air dan terlihat ada ikan di bawahnya. Ratu Balqis semakin takjub ketika melihat singgasananya sudah berada di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang diambilnya oleh jin ifrit dengan sekejap mata atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak saat itu akhirnya Ratu Balqis mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di akhir hayatnya, Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan duduk ketika sedang mengawasi pasukannya membangun istana dan Masjidil Aqsa. Baik anak-anak semuanya, hikmah dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam diantaranya: yang pertama, menjadikan semakin beriman dan yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, melatih diri agar kreatif, bekerja keras, dan rajin menuntut ilmu. Yang ketiga, melatih agar rendah hati dan tidak sombong, walaupun mendapatkan anugerah yang sangat melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak semuanya, setelah kalian menyimak pembahasan dari Pak Guru, sekarang kalian kerjakan ulangan harian di bab yang kelima ini. Silahkan kalian baca dan cermati serta kerjakan dengan teliti. Ada 10 soal pilihan ganda, silahkan kalian kerjakan. Kalian boleh menghentikan video sebelum kalian lanjut mengerjakan soal berikutnya. Silahkan kerjakan dengan teliti. Nomor 6, 7, dan 8. Silahkan kalian baca dan kalian kerjakan. Kalian boleh menghentikan video ini sebelum kalian lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 9 dan nomor 10 terakhir. Silahkan kalian tinggal memilih A, B, C, atau D yang benar. Baik anak-anak semuanya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Kesimpulan, Nabi Sulaiman merupakan nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai kelebihan. Namun Nabi Sulaiman dengan kelebihannya itu semakin bersyukur dan semakin tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara online pada video berikutnya. Dari Pak Guru cukup sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.